الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله Allah
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد قال الله جل جلاله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. عباد الله، sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Wafatnya orang yang kita cintai dan mencintai kita adalah musibah yang sangat besar. Hilangnya orang-orang yang kita cintai dan mereka mencintai kita. Terlebih lagi mereka yang kita cintai karena ilmu dan amal salehnya. Mereka yang selalu peduli terhadap dunia dan agama kita. Merupakan musibah yang sangat besar. Yang apabila seseorang di saat dilanda musibah yang seperti itu, tidak ada orang di tengahnya yang mengingatkannya untuk sabar, untuk ikhlas, untuk ihtisab kepada Allah Jalla wa'ala, maka dia akan jatuh ke dalam berbagai pelanggaran agama Allah. Bahkan tak sedikit manusia yang murtad karena suatu musibah menimpa terhadapnya, karena Allah Jalla wa'ala mengambil, mewafatkan orang-orang yang ia cintai. Bayangkan seandainya ayah tercinta, ibunda tersayang, anak-anak yang merupakan belahan hati, dan istri tercinta kita, tiba-tiba Allah Jalla wa'ala ambil, Allah wafatkan mereka. Bukankah ini sebuah musibah yang sangat besar, jamaah yang dimuliakan Allah? Sebelum hal itu terjadi, mungkin kita akan menganggap saya akan sabar,
Saya akan ikhlas. Semua kita sanggup mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi berbeda tatkala hal itu terjadi dan menimpa kita. Maka bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana perasaan dan kesedihan para sahabat Nabi SAW tatkala mereka harus menerima sebuah kenyataan yang mereka belum siap menerimanya. Mereka harus melihat Nabi SAW sudah terbujur kaku sebagai mayat, sebagai jenazah yang tertutup dengan kain kafan di hadapan mereka. Sedangkan kita tahu bagaimana kecintaan mereka kepada Nabi SAW. Kita tahu Nabi SAW lebih mencintai oleh para sahabat Nabi daripada nyawang, keluarga dan harta-harta urungan. Itu mereka buktikan dengan ucapan dan perbuatan mereka. Ketika Umar radhiyallahu anhu di dalam Sahih Al-Bukhari mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min ahli wa min mali illa min nafsi." Wahai Rasulullah, dranu lebih lontuan cintai daripada anggota keluarga dan harta lontuan, kecuali daripada nyawang lontuan. Mendengar ucapan Umar radhiyallahu anhu tersebut, maka nejawab oleh Nabi, "La ya Umar, lam tu'min ya Umar." Dranu hana betul dalam beriman wahai Umar. Menyo sebatas nyan kecintaan ron kepada alun. Hatta akuna ahabba ilaika min ahlik, min waladik, wa min walidik, wa min malik, wa min nafsik. Kamu baru beriman wahai Umar apabila diriku ini lebih engkau cintai daripada ayah, ibu, anak, anggota keluarga dan harta serta nyawa dirimu sendiri. Maka Umar pun mengatakan, "Al-an anta ahabbu ilayya min nafsi." Kalau demikian menyolagian Nabi SAW, maka dari jino drone lebih lontuan cintai daripada nyawang lontuan sendiri. Dan itu bukan sekedar ucapan yang diucapkan oleh para sahabat Nabi. Itu mereka buktikan dengan perbuatan dan sikap mereka. Tatkala terjadi perang Uhud, ketika Nabi SAW dan kaum muslim menuai kekalahan dan diserbu habis-habisan oleh Khalid bin Walid, Muawiyah ibn Abi Sufyan dan bala tentaranya yang saat itu mereka masih musyrik, masih sebagai komandan perangnya kaum musyrikin, menyerbu Nabi dan kaum muslimin setelah sebelumnya kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Tetapi setelah Khalid bin Walid dan pasukannya menguasai Jabalur Rumah, gunungnya para sniper, maka Nabi dan kaum muslimin diserbu dan ditembak habis-habisan dengan anak-anak panah. Maka disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih, 11 orang kurang lebih dari para sahabat Nabi, mereka melemparkan tubuh-tubuh mereka ke arah Nabi layaknya sehelai selimut, menutupi seluruh anggota tubuh Nabi agar tidak ada satupun anak panah yang tembus mengenai tubuh Nabi SAW yang begitu mulia tersebut. Mereka buktikan. Demikian juga tatkala Nabi SAW berdakwah di Taif, setelah Allah Jalla wa Ala mewafatkan paman tersayangnya dan istri tercintanya Khadijah radhiyallahu anha, Nabi keluar berdakwah ke Taif. Singkat ceritanya, begitu beliau sampai di Taif, beliau tidak dijamu, beliau tidak dimuliakan. Bahkan tokoh-tokoh musyrik yang ada di Taif melakukan konspirasi
dan makar terhadap Nabi dan beberapa sahabat yang sedang menemani beliau berdakwah di Taif. Mereka menyuruh anak-anak kecil melempari Nabi SAW dengan batu, dan sufaha orang-orang yang dungu dari mereka. Ketika Nabi SAW dalam kondisi yang seperti itu, maka beberapa sahabat Nabi, di antaranya Uthman radhiyallahu anhu, langsung melakukan pagar betis, berdiri melindungi Nabi SAW dari lemparan batu tersebut, sehingga sekian para sahabat Nabi berlumuran darah karena terkena batu-batu yang dilemparkan ke arah Nabi SAW. Mereka buktikan. Demikian juga dalam kejadian-kejadian yang lainnya. Tidaklah Nabi SAW meludah kecuali ada sahabat yang menampungnya. Begitu setianya mereka dengan Nabi SAW. Maka bayangkan bagaimana perasaan dan kesedihan yang mereka rasakan tatkala mereka harus menerima sebuah kenyataan yang sangat berat, dan bahkan kata Umar bin Khattab, tanakkarat qulubuna, hati-hati kami saat itu masih mengingkarinya. Bahkan Umar mengatakan, wallahi ma matan Nabi SAW, demi Allah, lontuan bersumpah dengan nama Allah, Nabi galam mati. Berteriak di kota Madinah, berdiri. Bahkan dalam beberapa riwayat mengatakan, Umar berteriak dengan suara yang keras, barang siapa yang berani menyebarluaskan berita bahwa Nabi telah wafat, adrib unuqah, longkoh takui, saya penggal lehernya. Kalau ada yang berani menyebarluaskan berita bahwa Nabi Muhammad telah wafat. Tanakkarat qulubuhum, karena mereka belum siap menerima kenyataan itu, bukan karena tidak menerima takdir, karena kecintaan mereka yang luar biasa kepada Nabi, dan karena mereka khawatir ini adalah upaya orang-orang munafik untuk memadam atau mematahkan semangat perjuangan agama yang ada di hati-hati para sahabat Nabi. Seperti sebelumnya dalam perang Uhud, pernah ada teriakan yang sangat keras bahwa Muhammad telah mati. Maka sebagian para sahabat Nabi patah semangatnya. Ada yang sudah mulai duduk, tidak mau lagi berjuang. Dan sebagian ulama menjelaskan itu adalah teriakan dari syaitan, upaya mematahkan semangat mujahidin, dan itu taktik perang. Makanya komandan itu tidak diletakkan di depan, karena kalau dia sudah tewas, maka prajuritnya akan kocar-kacir di medan tempur. Umar mengatakan, barang siapa yang berani menyebarluaskan Nabi meninggal, afribun ko, lonkoh takui, saya penggal lehernya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi itu adalah sebuah kenyataan. Ketika Nabi wafat di hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, di waktu duha, Abu Bakar saat itu sedang berada di sebuah tempat di Madinah yang bernama Aliyah. Maka beliau langsung mendatangi kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau melihat Nabi SAW sudah tertutup dengan kain kafan. Bagaimana perasaan seorang yang sangat mencintai yang ia cintai tersebut, Abu Bakar. Kalau kita membuka sejarah Nabi SAW, tanya bedakan kegop mekedra dan tatim pubut lagi yang Abu Bakar pubut untuk Nabi SAW. Bahkan mungkin uraya bedakan kegop ke anak ke ma dan ke yah ada tatim pubut lagi yang Abu Bakar pubut untuk Nabi SAW. Bayangkan di saat Nabi SAW menjadi wanted, DPO-nya kaum musyrikin Mekah. Mereka menjanjikan 100 ekor onta siapa saja yang bisa menangkap Nabi kita dan memenggal leher Nabi kita. Abu Bakar didatangi oleh Nabi, gepakat linan Nabi, ya Abu Bakar, nyo kalinyo payah nepengen lontuan hijrah dari Mekah ke Madinah. Mekah Madinah taik bus jino dengan perjalanan yang sangat lancar, itu 5 sampai 6 jam perjalanan. Nyan jalan lancar. Man bayangkan watayan perjalanan jalan kaki, melintasi padang pasir. Ular paling berbisa salah satunya adalah ular padang pasir.
Kalajengking terbisa di muka bumi ini salah satunya adalah kalajengking yang ada di padang pasir. Dan harus naik turun gunung batu yang apabila di musim panas bisa membuat kaki ini meleleh. Dan kalau di musim puncak dingin bisa membuat kaki ini terbeku. Dan gunung yang ada di padang pasir, yang dari debu padang pasir itu bisa berpindah-pindah, dan tatkala berpindah bisa menimpa kita dan menyebabkan kematian. Abu Bakar gepak kali ini, nyawa kalinya payah na pengendon. Tak ada kata lain dari Abu Bakar kecuali sami'na wa ata'na. Tanya bedakan lagi kan, baru khutbah Jumaat gepak le ustaz. Katakan nyawa minyak tengah mahai, ustaz tengku yang pakat pandai dia pasal minyak lagi kan, nyakan tanya yang pasal. Le pertimbangan ka sakit ego ke yang je hurinang tengah kurang sehat, yang nyo tengah payah biumpun mana untuk sebut hana untuk meja ustaz. Yang tingkat kesetiaan tanya untuk agama Allah. Abu Bakar sami'na wa ata'na. Padahal resikonya kalau ketangkap beliau ikut dipenggal lehernya oleh kaum musyrikin. Bahkan ketika beliau dan Nabi ingin bersembunyi, ingin masuk ke dalam sebuah goa, bersembunyi dari kejaran kaum musyrikin, Nabi Abu Bakar mengatakan, da'ni adkhul qablak. Bahlun tuan tamang dilaya udalam hai Nabi. Lon kalan mio kaaman mio Nabi natang yang berbisa, bahlun tuan dilaya yang kinang sengat. Isan Abu Bakar kage pastikan goa aman baru gebi tamang Nabi. Menan Nabi tamang gekalan waduh, rupaji kaum musyrikin sudah berada di atas gua Sur tersebut. Sehingga dalam Sahih Bukhari Abu Bakar neken, "Lau absara ahaduhum ila tahta qadamih la absar, atau lau nadhara ahaduhum ila tahta qadamih la absarana." Hai Rasulullah, nyamio sempat urangnya tidra matang ikalan silapi itu mekalan ke arah silap, ke arah kaki, tanyo pasti dekalan. Kita pasti terlihat. Kata para ulama, Abu Bakar takut dalam hal ini. Tetapi takutnya beliau bukan karena diri beliau akan ditangkap, tetapi karena khawatir Nabi akan ditangkap. Nekalan kiban kesetiaan Nabi Abu Bakar. Ketakutan yang menimpa beliau saat itu bukan karena khawatir dirinya akan ditangkap, tetapi khawatir seandainya Nabi tertangkap, kemudian dipenggal lehernya walaupun beliau aman dan dilepaskan. Yang dari sebagian gambaran kecintaan para sahabat Nabi dan terkhusus Abu Bakar kepada Nabi. Ketika Abu Bakar masuk ke kamar Aisyah, lihat kala Nabi kametok ngeja kafan. Bedakan lain zaman tayo mata. Tengah taduk bawa urung kopi, tengah dalam perjalanan tiba-tiba kita mengtelpon nuwa siat. Nyomak kah nali nyoyah kabeh umu buna rubah ka mamano. Dan tayo nga ayah dari maya sampai ri antom pernah ginang deut. Bahkan mio bahasa tayo ur Aceh meangin tayo hanji tepeh bagayan. Ayah yang cukup sayang ke tayo, yang cukup setia, patah keing bak metapeng ke tayo. Itayo pi menan cukup sayang degayan. Tiba-tiba sudah terbujur kaku, ka meninggai, ka metop kain kafan, kiban perasaan ron. Apalagi mereka para sahabat Nabi. Maka gepleh kain kafan di bagian wajah Nabi SAW. Abu Bakar pun menciumnya. Kemudian beliau mengatakan, "Tibta hayyan wa mayyita." Sungguh suci dan baiknya dirimu ketika engkau masih hidup dan ketika engkau telah mati ya Rasulullah. Setelah itu Abu Bakar keluar. Dan Umar sedang berdiri menghardik, memarahi dan menegur manusia. Masih berdiri. Tubit Abu Bakar nekalan Umar tengah gepegah haba dan tengah dedang. Maka Abu Bakar seorang sahabat yang dikenal dengan kelemah lembutannya. Kalau kita buka sejarah, tidak pernah beliau memarahi para sahabat Nabi. Hantom pernah keperahi itu. Bahkan di saat Salman Al-Farisi dan beberapa sahabat lainnya yang jauh lebih junior dari beliau, jauh tat jarak orang yang tamang Islam dengan beliau, pernah tersinggung dengan Abu Bakar. Balik Abu Bakar, ya la kemah lain aghdabtuhum alla in aghdabtukum,
Seandainya lun tuan kalau pegat sudah menjadi sebab urang dron yang bengih nepu maah lun tuan. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi mengatakan neperintah Abu Bakar nyudang imum sihat. Karena Nabi yang sedang sehat, sedang sakit. Nekul Aisyah, ya Rasulullah, inna Abu Bakar idza qara'a al-Qur'ana akhadahu al-buka. Hai Nabi mutuah, baik Abu Bakar dan imum, karena Abu Bakarnya mereka baca Al-Quran mau saja. Tiga klik tapi hana ada dengar tu untuk ulikut. Tetap Abu Nabi mengatakan, mur Abu Bakar yusalli bin nas. Perintah laju Abu Bakar menjadi imam menggantikan saya mengimami manusia. Nyandum lembut Abu Bakar. Tetapi kalinya Abu Bakar yang paling kerah. Abu Bakar yang paling tegar. Justru Umar yang terkenal keras, tegas. Yang sering mengatakan da'ni adrib unuqah, biar aku penggal lehernya ya Rasulullah, terhadap orang-orang yang tidak beradab kepada Nabi. Kali ini ditenangkan oleh Abu Bakar. Bukan Abu Bakar yang ditenangkan oleh Umar. Melihat Umar yang sedang berdiri dan memarahi manusia, Abu Bakar mengatakan, ijlis, duk wahai Umar. Fa'aba, dalam riwayat tersebut Umar matang hanggetim duk. Sampai Abu Bakar mengulangi perintahnya, ijlis ya Umar, nuduk wahai Umar. Gedut oleh Abu Bakar. Fa'aba an yajlisa, Umar pun masih enggan duduk. Umar belum siap menerima kenyataan itu. Sampai-sampai dalam riwayat disebutkan Umar mengatakan tanakkarat qulubuna, hati kamu waten matang mengingkari itu. Hana siap belum kamu terima. Karena kecintaan mereka yang luar biasa kepada Nabi. Bagaimana tidak? Nabi, seorang Rasul. Siang dan malam membimbing mereka, menuntun mereka ke surga Allah, menjauhkan mereka dari neraka Allah. Imam tungku imam limang bahwate, panglima jihad mereka, menteri keuangan mereka. Bahkan seandainya rumah tangga urungian cekcok karu, Nabi yang jayak berdamai urungian. Karu Abu Darda dengan Salman Al-Farisi, Nabi tren mempersaudarakannya. Karu antara Muhajirin dan Ansar, Nabi yang mendamaikan mereka. Bahkan wanita-wanita yang terkadang mendatangi Nabi curhat karena suami mereka yang suka memukuli mereka, Nabi yang tren selesaikan perkara rumah tangga mereka. Kiban lamanya. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu an, dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Bazzar dengan sanad ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Anas mengatakan, belum pernah aku melihat sebuah hari yang lebih membahagiakan dan lebih menyinar atau menerangi daripada kegelapan kota Madinah, daripada hari di mana Nabi SAW datang masuk ke Madinah. Akan tetapi di hari beliau wafat, aku belum pernah melihat ada sebuah hari yang lebih menyedihkan. Sebuah hari yang membentangkan punggung-punggung kami. Sebuah hari yang menjadi hari musibah yang paling besar seumur hidup kami. Sebuah hari yang membuat langit dan kota Madinah menjadi gelap hari itu, daripada hari di mana Nabi SAW wafat saat itu. Maka Abu Bakar keluar dari kamar Aisyah, memerintahkan Umar untuk duduk. Kemudian beliau khutbah, dan ini inti khutbah Jumat kita hari ini. Khutbah Abu Bakar adalah khutbah yang singkat, padat, dan sangat serat akan makna dan kandungannya. Sebuah khutbah yang membuat semangat perjuangan para sahabat Nabi yang sudah mulai redup, yang sudah mulai lemah, yang sudah mulai turun, menjadi membara kembali, menjadi sempurna dan kuat kembali. Abu Bakar mengatakan kepada para sahabat Nabi, "Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa innahu al-hayyul ladzi la yamut." Barang siapa yang selama ini beribadah karena Nabi Muhammad, salat karena Muhammad, jihad karena Muhammad, sedekah karena Muhammad, dan beribadah yang lainnya karena Muhammad, fa innahu qad mat, uranya Nabi Muhammad meninggal. Artinya jamaah,
Meo ibadah selamanya karena Nabi Muhammad, maka dengan wafatnya Nabi Muhammad akan wafat pula, akan mati pula ibadah-ibadah mereka walaupun mereka masih hidup. Kemudian Abu Bakar mengatakan, wa man kana ya'budullah, tetapi barang siapa yang selama ini beribadah karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan balasan dari Allah, Allah satu-satunya yang dia ibadahi, fa innahul hayyul ladzi la yamut, maka sesungguhnya Allah adalah maha hidup, tidak akan pernah mati. Dia akan tetap istiqamah di atas agama Allah. Apakah Nabi masih hidup ataukah Nabi telah meninggal? Apakah Abu Bakar masih hidup maupun telah meninggal, dia akan selalu semangat beribadah dan berjuang untuk agama Allah. Kenapa? Karena yang ia sembah, Al-Hayyul Ladzi la yamut, adalah yang maha hidup, tidak akan mati. Kemudian Abu Bakar membacakan ayat Al-Quran yang kata Umar, seolah kami belum pernah mendengar ayat itu kecuali pada hari itu dari mulutnya Abu Bakar, padahal kami telah menghafalnya di masa Nabi SAW masih hidup. Beliau membacakan ayat Allah dari surat Ali Imran, ma kana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibihi falan yadhurra Allah syai'a wa sayajzillahu syakirin. Tidaklah Muhammad kecuali dia seorang rasul. Sudah ada rasul-rasul sebelumnya. Nabi Adam yang Allah utus juga telah meninggal. Nuh alaihi salam juga meninggal. Ibrahim juga telah meninggal. Musa juga telah meninggal. Isa Allah angkat ke langit dan akan Allah turunkan kembali di akhir zaman. Dan nabi-nabi lainnya semua mereka telah meninggal, semua mereka telah wafat kecuali Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Muhammad juga seorang rasul. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum, apakah apabila Muhammad hari ini mati atau dia terbunuh di tangan musuh, kalian semua akan murtad lagi, akan kembali kepada masa lalu kalian yang penuh dengan kesyirikan, yang penuh dengan kebidahan dan penuh dengan kemaksiatan? Apakah kalian semua akan kembali ke masa lalu kalian yang penuh dengan kesyirikan, kebidahan dan kemaksiatan? Wa may yanqalib ala aqibihi fala yadhurrallaha syai'a, barang siapa yang murtad, meninggalkan tauhid, meninggalkan sunnah dan meninggalkan ketaatan kepada Allah karena Nabi sudah wafat, Allah tidak akan dirugikan olehnya. Allah nggak akan pernah rugi dengan kemurtadan kita. Allah tidak akan pernah dirugikan dengan kekufuran kita, dengan kemaksiatan kita. Karena ibadah yang kita lakukan sejatinya keuntungannya kembali hanya untuk kita. Adapun Allah wa huwal ghaniyul hamid, Allah maha kaya lagi maha mulia. Dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Kata Umar, wate ayatnya gebaca li Abu Bakar tantang uronyo baru itren ayatnya dari langit. Tantang kamu golong pernah mendengar ayatnya yang kidum. Karena musibah wafatnya Nabi sangat luar biasa. Ayat ini bisa terlupakan oleh para sahabat Nabi. Gak ada yang mengingat ayat ini pada uronyan kecuali Abu Bakar. Dan kalian hidayah dari Allah. Kok bisa Abu Bakar getume pikir nyo ayat yang pahilung baca dalam khutbah kalian? Yang keutamaan Abu Bakar. Oleh karenanya, ucapan yang cukup indah tentang Abu Bakar dari Hasan Al-Basri, ulama tabi'in dari Basrah, penepegah li Hasan Al-Basri, Abu Bakarnya mengalahkan seluruh para sahabat Nabi menjadi sahabat lumboitha bukan semata-mata karena gaan awai tamang Islam, kan karenanya menyo kemuliaan dan keutamaan semata-mata karena so yang paling awai, maka Umar nggak layak menjadi orang nomor 2. Karena segala Umar damang Islam membelahara para sahabat lain kali ke damang Islam. Umar dalam damang Islam dihidih karena Bilal, karena Ali, karena Abdullah bin Mas'ud.
Suhaib bin Sinan, Uthman bin Affan. Sudah ada mereka. Sudah ada Khabbab ibn al-Arad. Umar tahun ke-6 kenabian baru dah mengislam, tapi bisa menjadi orang nomor 2. Maka pegah li Hasan al-Basri, Abu Bakar menjadi orang lemboi tha kan karena semata-mata gayaan awai dah mengislam. Tetapi nyo yang perletayo renung jam li syai'in waqara fi qalbih, tetapi karena keimanan dan kejujuran dia dalam menghambakan dirinya kepada Allah yang melekat di dalam kalbunya, sehingga nekalan bauronyo. Di saat para sahabat, dalam riwayat Anas mengatakan, nah sahabat yang tengah dang menerpa berita Nabi mereka langsung duduk. Minhum man uq'ida falam yastati'il qiyam. Yang bahasa Anas bin Malik. Nah sebagian sahabat yang tengah dang menerpa berita Nabi meninggal langsung duduk dan hana dah berdahleh. Hana mampu baik berdahleh. Wa minhum man uskita falam yastati'in nutqa. Nah sebagian sahabat tengah kepegah haba merpa berita Nabi meninggal langsung tutup aba dan hana juga pegah haba leh. Saking sedihnya mereka para sahabat Nabi. Abu Bakar yang tegar saat itu. Padahal Abu Bakar orang yang paling lembut, orang yang paling lemah yang pegah haba, paling lembut hati. Hantam pernah karu dengan para sahabat Nabi, hantam pernah gedet para sahabat Nabi. Orang yang cukup lembut, tetapi bauranyo gaknya yang paling keruh, godnya yang paling tegar, yang paling istiqamah, godnya yang mengistiqamahkan dan menceramahi para sahabat Nabi, menyampaikan nasihat untuk mereka dan membakar semangat perjuangan Islam kembali yang telah redup karena wafatnya Nabi. Kenapa? Karena keimanan beliau di atas rata-rata, akidah beliau di atas rata-rata, keikhlasan beliau di atas rata-rata. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ayat kedua yang Abu Bakar bacakan dalam khutbahnya tersebut adalah firman Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau wahai Muhammad akan mati dan mereka juga akan mati. Jamaah yang dimuliakan Allah, banyak pelajaran dan ibrah yang dapat kita petik dari khutbahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu ini. Di antaranya bahwa yang mengokoh dan menguatkan seseorang di atas agama Allah, bagaimanapun musibah dan ujiban menerpa dan menimpanya, adalah akidah dan tauhid. Tanpa akidah dan tauhid yang kuat, maka ibadah yang begitu banyak dan besar akan hilang, akan berkurang, bahkan mungkin akan terbang dibawa oleh angin karena musibah dan fitnah yang menimpanya. Betapa banyak orang gara-gara masalah bacut kagak petinggai masjid. Bacut masalah dengan manusia, rumah Allah ke petinggai. Masalah sedikit, musibah sedikit, sebagian orang murtad. Sebagian orang murtad hanya karena Allah menguji dengan kemiskinan. Lebih gak kuduk dengan kafir, kuduk dengan orang muslim mesirah hana yang bibu kelong. Mesirah hana perhatikan kelong. Kuduk dengan orang kafir, rumah-rumah kui pegat. Lihat, karena iman yang lemah. Iman, akidah dan tauhid adalah landasan terkuat yang akan memperkuatkan agama seseorang. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, pentingnya orang yang berilmu dan kuat akidahnya di tengah-tengah kita. Karena adanya orang yang berilmu di tengah-tengah kita ini akan menjaga kita dari kemurtadan, akan mengokohkan kita di atas agama Allah Jalla wa'ala. Oleh karena Imam Ahmad mengatakan manusia kepada ilmu lebih mereka butuhkan, ilmu lebih mereka butuhkan daripada makanan dan minuman. Miohana makanan dengan minuman paling tayo mati sagai. Tapi mio mati hana taba akidah dengan tauhid apui neraka tempat tayo. Hana geterimang oleh Allah ruh tayo. Baik takkan metonton udip tanpa ada orang berilmu di tengah tayo jamaah. Si jum taduk ba orang kopi, miohana orang berilmu sajan tayo, dum desa kali dah pubut inan ba orang kopi. Giba, berdebat, melha, bahkan kamu poh-poh inan. Sama aja bet kakaru ba orang kopi.
Tijem hana orang berilmu saja anda. Karu tapi koror. Enggak ada ilmu. Enggak ada Al-Quran dan hadis yang dibacakan. Baik tak kendayo zaman kalan Umar. Sampai hana siat lah mengang terima Nabi meninggal. Tahu yang dia pegah kukoh dah kuih. Kun Umar. Sampai teruk Abu Bakar ke petenang. Ngeduk. Duk. Wahai Umar. Barulah Abu Bakar berkhutbah dengan khutbah yang telah kita simak di atas. Lebih darinya jamaah yang dimuliakan Allah. Baik tak kentanyo. Yang kan ulama. Yang kan orang soleh. Kan orang yang letak ibadah. Nabi SAW. Nabi. Rasul yang diutus oleh Allah. Pembuka pintu syurga. Tidak ada yang masuk syurga sebelum beliau masuk syurga. Beliau sendiri masih diberikan nasihat bujangan oleh Jibril alaihissalam. Turun khusus Jibril alaihissalam membawa wasiat pesan kepada Nabi. Penepekan Jibril alaihissalam, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Nabi Muhammad, nemu udip laju lagi yang galak ron, karena drone pasti akan mati. Wa mal ma syi'ta fa innaka majzi'un bih. Nepegat laju pe yang galak drone hidoyanyo, karena drone akan mendapatkan balasan atas apa yang telah anda perbuat. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Necintai laju, necintai siapa saja yang ron cintai, karena anda pasti akan berpisah darinya. Wa'lam, dan ketahui olehmu, inna anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Kemuliaan seorang mukmin di sisi Allah adalah tatkala dia menjaga salat malam. Dan kemuliaannya di sisi manusia adalah tatkala dia tidak mengemis-ngemis kepada mereka. Mio tanyo jino. Na urang jai apakah lagian badayo? Drone tengku imum. Drone ustaz. Drone panitia kajian. Jak orang yang pegang hai tengku nemude piju kibai yang galak ron, karena drone akan mati. Nepubu je pupu yang galak ron, karena drone akan mendapatkan balasan dengannya. Dan cintailah apa yang anda sukai, karena anda akan berpisah dengannya. Mungkin kita akan mengatakan hana itu rilong long sang mayanyo, hana itu pelong tengku imum, hana itu pelong puasa Daud di kuro, hana itu penyo masjid long yang bangun nyan yak pernah maklum, hana itu pelong ustaz, hana hidup long alumni Madinah, alumni Yaman. Hana hidup apa yo? Long an mininte komando ustaz. Nyamiot ayo. Tapi lihat Nabi Muhammad. Kepada beliau seorang rasul, seorang nabi yang akan pertama kali membuka pintu syurga. Seorang nabi di mana seluruh nabi pada hari kiamat angkat tangan, tidak berani meminta kepada Allah untuk menyegerakan hisab manusia kecuali Nabi Muhammad, dan diizinkan oleh Allah. Kepada hamba Allah yang paling agung, yang paling mulia, yang paling dekat dan yang paling dicintai oleh Allah ini, malaikat Jibril mengatakan, "Aish fa innaka mayyitun." Hiduplah sesukamu karena kamu akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah semaumu karena engkau akan dibalas dengannya. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapa saja yang engkau sukai karena engkau akan berpisah dengannya. Wa alam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Dan ketahuilah olehmu kemuliaan seorang mukmin di sisi Rabbnya adalah tatkala dia menjaga salat malam. Wa izzuhu 'indan nas istiqna'uhu 'anin nas. Dan kehormatannya di sisi manusia adalah tatkala dia tidak mengemis-ngemis kepada manusia untuk kebutuhan pribadinya. Ayuhan nas ibadallah, aquli qawli hadha wa astaghfirullah wa atubu ilaih, fastaghfiruhu wa tubu ilaih, innahu huwa tawwabul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyadhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah.
فقد فاز المتقون. عباد الله، يقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا لكل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة. قد السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين.